presiden dan wakil presiden ya. Kalau saya bacain, kalau Akta Cita itu yang pertama kan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. Kedua, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, termasuk dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kemudian ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Keempat, memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Lalu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kemudian membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Lalu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan terakhir, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Oleh sebab itu maka berdasarkan Akta Cita dari Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Kementerian ATR ini melakukan rencana prioritas dan tema. Ini ada 8 juga. Yang pertama adalah transformasi digital, kedua percepatan pendaftaran tanah PTSL untuk penyelesaian sisa bidang ya, masih sekitar 5 jutaan ya. Kemudian reformasi agraria dan redistribusi tanah, lalu pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan IKN, kemudian pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang, lalu penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan, terakhir percepatan penyusunan RDTR dan reformasi birokrasi. Nah, perlu saya secara garis besar kita juga serangi face to face ya, tatap muka dengan orang dan orang, person dan person. Itu mengurangi. Ada kemarin keliling ya ke Bolmong gitu, itu layanan sudah benar-benar kayak di bank gitu ya, di Kota Bebagu atau di Bulang Mongondo mana tuh timur gitu, Sel gitu. Kebanyakan PSN rutin sudah jarang gitu. Karena seluruh kita sulit ini pendaftaran yang belum terdaftar sisa berapa ya Pak? 60.000 ada nggak? Iya, lebih 60.000 ya, dari hampir 600 lebih, 540 kalau tidak salah ya, perkiraan bidang. Artinya hampir seluruh bidang tanah di Sulut sudah terdaftar. Berarti tinggal 30% yang belum ya, lebih besar tuh yang sudah terdaftar dan daripada yang belum. Nah, coba Pak Kabit boleh buka ya datanya itu biar valid ya. Yang kemarin bentar ya, nanti yang kemarin Provinsi Sulawesi itu 1.450 ya, 0,307 hektar, yang daratan dan sebagian besar kawasan hutan nih Pak, 47% kawasan hutan. Yang non hutan ini yang menjadi core bisnis kita dari 52%. Kemudian tanah, perkiraan jumlah bidang tanah itu 1.209.331 bidang. Yang sudah terdaftar sudah 66,13%, 799 yang belum, masih banyak. Berarti saya ingat 60% itu di Gorontalo. 1.293 bidang yang sudah terdaftar 799, hampir 70% ya, 66,13 bidang, ya sisa 33% yang belum terdaftar. Nah artinya ya, kita hanya tinggal melayani. Jadi yang 30% ini di sertifikat dengan PTSL dan Redis ya. PTSL kita target 19.000 kan? Lalu Redis 8.000-an, dan sekarang sudah semua 100% tinggal mitra ya. Tinggal temennya Pak Kabit 5 Pak, itu yang belum selesai. Menyisakan uang yang banyak yang belum terbayar ke Pudasi maupun Pudadis ya. Jadi dengan terseok-seok dan hanya sisa tinggal satunya belum selesai,
Tapi sudah pengumuman semua ya, Iya. setiap hari kita kontrol. Nah, itu miss manajemen, miss leadership semua ada di situ gitu. Nah, lalu itu dari segi dari yang bidang tanah terdaftar. Kalau sudah yang terpetakan ini sudah kenapa belum sudah terpetakan? Baru 53%, mungkin sedang. Loh, ini tadi satu nggak ikut ya? 53,42%. Ini sedang kan ini? Iya, sedang 646, 116 bidang yang sudah terpetakan. yang sekarang Pak Dipa ini dia sedang melakukan pemetaan kan? Oh iya, benar. Nambah berapa bidang lagi tuh ya? Hektar dia itu mana? Oh, hektar. Di Mitra sih salah satunya. Oke, itu seperti itu. Lalu siap elektronik. Nah, kita jumlah Persivali ini alhamdulillah ini kita sudah 63%. Iya. Persivali itu antara orang dan bidang udah landing. Nah, kenapa tumpang tindih? Ya gitu, dulu itu belum sertifikat sudah terbit, belum terpetakan. Jadi ketika dimohon lagi, lalu tidak ada orang di lokasi, diukur lagi atau terbit lagi. Nah, sekarang sudah 63% yang landing, kemudian sudah valid, gitu ya. Lalu siap elektroniknya ini mengembirakan nih dari kita kejar dari bulan Juli ya. Jadi harap diingat ya, saya berdarah-darah ngejar dengan Kabit dari Juli untuk menaikin dari bulan Juli berapa bulan, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan, memastikan Sulut ini setara dengan Pulau Jawa sesuai dengan yang diminta komitmennya oleh kementerian, bahwa kalau kita bicara layanan elektronik berarti harus valid surat ukur dan bidang tanah, lalu sudah harus siap elektronik berarti sudah divalidasi antara surat ukur dan bidang tanah, dan hasilnya seperti ini ya. Kita tiap hari monet ya, akhirnya Kanta bekerja keras nih, termasuk Pak Alex ya. Waktu saya datang dia belum launching itu kantor petani elektronik gitu kan. Sekarang kantor petani elektronik sudah launching, kemudian JP juga nilai yang baik, semua dapat peta lengkap sudah deklarasi. Nah, dia mau minta Jawa kan udah gagal Pak gitu. Oh, sekarang jangan, kalau kamu minta, kamu ada ini dulu dong, prestasi dulu baru minta. Jadi kalau kemarin mereka hajar saya bahwa saya keras nekan, ya memang begitulah. Kalau kepemimpinan halus kira-kira didengerin nggak? Pak Alex tolong ya Pak. Di telepon aja dia nggak ngangkat. Apalagi ngomong halus. Seandainya kalau begitu. Misalnya gitu kan. Jadi saya ancam juga, Pak kan jangan main-main sama saya ya, baru dia angkat telepon. Kan tahu sendiri orang Manado, semua di sini lebih paham gitu ya. Gimana kalau untuk humas, memang KPPU ya yang bertanggung jawab. Tapi sebenarnya fungsinya sudah dibagi habis juga. Dia di bawah itu ada macam-macam, ada SDM, ada keuangan, ada humas, ada perencanaan. Nah, humas Kasubag humasnya itu kan Bu Hedi gitu ya. Nah, lalu memang betul Pak tidak optimal. Jadi akhirnya saya jadi selama ini saya coba untuk memberi contoh nih. Semua kegiatan saya itu di up di media ya. Lalu saya punya tim humas, tapi saya sebenarnya sudah sampaikan ya, agar semua kegiatan bidang itu juga di-up gitu kan. Nah, rilisnya, press release itu dari caption tuh sudah sangat jelas ya. Nanti kalau misalnya mau lebih ini lagi, nanti bisa berhubungan dengan humas saya langsung gitu ya, dengan saya punya tim ya, ada Mbak Juli, ada Mas Stefan gitu kan. Nah, tapi nggak bisa mengharap seluruh kegiatan ini, walaupun kita sudah coba seluruh kegiatan bidang harus di-up. Tapi ini yang lancar baru kegiatan saya Pak, misalnya nih kayak begini gitu kan, ini di akun Kanwil. Nah, itu captionnya saya awasi juga kan. Jadi untuk mau minta press release bisa juga dari captionnya diambil atau bisa langsung ke tim saya. Kalau anak buah saya bilang buka klinik gitu loh. Begitu saya ke suatu tempat lalu dia tahu saya Kanwil BPN, itu langsung buka klinik. Entah saya ke teman-teman reuni, ya itu pasti ada sesi gini nih, tanya jawab gitu kan. Nah, padahal soal tanah kan bukan hanya urusan BPN. Nah, tadi kan kita udah bilang ya, malah wilayah kehutanan tuh lebih banyak ya Pak.
kita hanya 60% ya, utang itu 47 kalau nggak salah. Berarti kita hanya sedikit sebenarnya ya, dan kita sebenarnya hanya di permukaan aja, 80 cm ke bawah untuk tiang-tiang dan setinggi rumah. Di atas itu udah bukan kewenangan kita. Tambang bukan kewenangan kita, hutan bukan kewenangan kita, apa di atasnya, air dan apa yang bangunan bertikai juga sudah bukan kewenangan kita. Nah, kalau yang soal tadi Mas, kalau yang tidak sesuai SOP itu banyak. Karena kalau kita buka SOP Perkabar Peraturan Kepala BPN nomor 1/2010, contoh nih ya, untuk permohonan pertama kali itu kan kalau dia tanah negara 49 hari ya, 49 atau 39 hari ya, sebelum izin. Kalau tanah adat malah 3 bulan karena ada pengumuman 2 bulan. Nah itu satu Pak, jangka waktunya. Tetapi memperhatikan analisa beban kerja seperti Kota Manado, itu permohonan pendaftaran pertama kali sehari bisa ada berapa ya Pak? 4, 5, 10 ada nggak? Kalau yang pertama kali ini ya Pak, contoh salah satu ya, misalnya pendaftaran pertama kali yang harusnya cuma 39 hari atau 1 bulan lebih, tetapi pegawai kita itu Manado aja yang paling banyak layanan, mungkin 50 orang sehari ya, itu hanya dilayani oleh hampir 40-an ya, 43 atau 46. Padahal kalau mau dihitung kita baca berkas satu berkas Pak, baca cepat 15 menit itu cepat. Padahal kita harus hati-hati kan, bacanya setengah jam. Nah kalau dia cuma 4 orang analis pertanahan, permohonan ada 10, nah dia itu baru pendaftaran pertama kali, padahal jenis permohonan kita tuh bisa sampai 51. Jadi analisa beban kerja sama dengan permohonan dan pegawai itu tidak real, gitu loh. Lebih banyak permohonan daripada pegawai, sehingga pasti akan lebih dari SOP. Itu yang bikin lama. Gitu. Nah, sebenarnya sudah ada salurannya ya, lewat sentuh tanahku, lewat kantahnya juga bisa kita langsung mengadu gitu. Itu di Manado juga punya kanal pengaduan ya Pak ya. Itu bisa langsung Pak kalau merasa lambat kan, itu ada sentuh tanahku yang elektronik dan bisa langsung datang untuk ke semua kata itu ada bagian pengaduan, penerimaan pengaduan gitu kan, nggak mempan lagi ya sudah ke kanal pengaduannya Wapres, Menteri atau ke Kanwil juga punya kanal pengaduan, atau bisa langsung ke Kanwil. Nah itu berarti kan nggak bisa diatasi, harusnya dari loket nggak bisa diatasi, bisa ke Kasih lalu ke Kakan, bisa langsung tuh ke Kakan gitu kan. Nah nggak mempan baru ke Kanwil, jadi kan berjenjang tuh Pak ya. Nah itu soal ini apa, kenapa lakukan. Kedua apa tadi? Yang tumpang tindih sertifikat ganda. Nah tadi saya sudah sampaikan ya, sebelum undang-undang pendaftaran tanah 2097 di bawah di bawahnya itu masih pakai PP 1061. Nah 1061 ya, 1061 itu sudah diukur tapi belum terpetakan. Jadi ketika orang mohon lagi, kayaknya itu di peta belum ada, padahal sudah ada. Di dunia nyata sertifikat sudah terbit, tapi di peta kita nggak muncul. Nah, jadi dengan perubahan kualitas data yang sekarang, yang tadi saya sampaikan sudah 67% itu sudah valid. Nah, di luar itu yang masih belum terpetakan, yang masih memungkinkan untuk ganda. Jadi sekarang sudah ada solusinya. Yang punya sertifikat lama segera daftar validasi ke kanta-kanta di mana lokasi tanahnya. Mas punya sertifikat lama yang terbit sebelum 2497 itu validasi aja, datang aja ke kanta gitu kan untuk minta validasi supaya bisa masuk dalam peta pendaftaran kita. Karena sekarang kita sistemnya menunggu ketika ada orang datang melakukan misalnya jual beli baru kita validasi. Tetapi kalau bapak ibu nggak diapa-apain sertifikatnya, datang aja minta validasi ke kanta. Mungkin itu yang perlu kita minta.